Satu permasalahan besar yang tengah dihadapi dunia saat ini, yaitu volume sampah yang meningkat dari waktu ke waktu. Hal itu jelas memberi dampak buruk bagi masyarakat dan lingkungan. Faktor pemicu yang tidak dapat dikendalikan seperti meningkatnya laju pertumbuhan penduduk berimbas pada konsumsi barang dan bahan yang pada akhirnya menghasilkan sampah-sampah baru setiap harinya. Sehingga salah satu bentuk upaya yang paling efektif dilakukan adalah dengan melakukan pengelolaan sampah secara terencana dan berkala. Saat ini, teknologi pengelolaan sampah telah banyak dikembangkan. Salah satunya adalah teknologi thermal yang disebut dengan insinerator. Teknologi ini merupakan teknologi andalan yang saat ini banyak digunakan di negara-negara maju karena dinilai efektif untuk mengurangi sampah. Tetapi penggunaan insinerator ini juga menuai banyak kontroversi di kalangan masyarakat karena memiliki kelemahan yang dapat merugikan. Sehingga sampai saat ini, izin penggunaan insinerator sebagai bentuk pengelolaan sampah khususnya di Indonesia masih belum menemukan titik terang. Apakah teknologi ini akan efektif, cocok, dan aman digunakan, atau sebenarnya dapat membawa dampak buruk bagi masyarakat dan lingkungan? Saya setujui insinerator menjadi solusi pengelolaan sampah. Adapun terdapat beberapa alasan pendukung. Pertama, timbulan sampah tahunan pada 2022 mencapai 34,9 juta ton dengan rata-rata jumlah sampah harian mencapai 95.500 ton. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan data di tahun 2019. Kedua, pembakaran sampah secara terbuka menghasilkan karbon hitam tingkat tinggi yang berdampak pada percepatan pemanasan global. Badan Standarisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK menyatakan bahwa proses pembakaran yang tidak sempurna menyisakan senyawa bahaya yaitu dioksin furan di udara. Dalam waktu jangka panjang, dioksin furan dapat menyebabkan kanker, gangguan sistem reproduksi, catat lahir, sedangkan jangka pendek akan menyebabkan kerusakan hati dan penurunan sistem kekebalan tubuh. Ketiga, insinerator merupakan teknologi pembakaran sampah yang dapat mengurangi volume sampah hingga 90%. Selain itu, proses ini hanya menyisakan 10% sisa sampah yang tidak terbakar yang kemudian menjadi abu dasar serta logam yang dapat dimanfaatkan menjadi bahan konstruksi. Insinerator dirancang untuk melakukan pembakaran dengan suhu mencapai 850 derajat Celcius hingga 1400 derajat Celcius, sehingga panas yang dihasilkan dari pembakaran dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. KLHK melakukan kolaborasi dengan perusahaan Prasada Pamunah Limbah Industri, anak perusahaan Jepang, dengan membangun insinerator terbesar di Indonesia sebagai bentuk kerjasama untuk mengatasi masalah limbah B3 dan non-B3. Proyek ini berlokasi di Jawa Barat. Selain itu, KLHK akan membangun 32 insinerator dalam 5 tahun mendatang di berbagai wilayah seperti Aceh, Sumatera Barat, NTB, NTT, dan Kalimantan Selatan untuk mengelola limbah medis. Insinerator memiliki potensi luar biasa untuk mengurangi tumpukan sampah di Indonesia, sehingga perlu untuk diterapkan, ditingkatkan inovasinya, serta diperluas proyek penyebarannya. Perlu adanya peninjauan ulang tentang keputusan pemilihan teknologi pembakar sampah atau insinerator di tengah kondisi darurat sampah saat ini. Sebab sekarang salah satu jenis teknologi thermal ini bukanlah satu-satunya solusi yang paling efektif untuk pengelolaan sampah. Dampak terhadap lingkungan dari adanya proses pembakaran sampah di insinerator seringkali dikesampingkan dan hanya berfokus pada pengurangan saja tanpa memikirkan keberlanjutan. Menurut peneliti hukum dan divisi pengendali perencanaan dan kerusakan lingkungan hidup, Indonesia Center of Law, proses ini menghasilkan emisi gas berbahaya, termasuk gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan oksida nitrogen. Sekalipun insinerator modern dilengkapi dengan sistem pemurni gas buang, tetap saja ada risiko terjadinya polusi udara dan pencemaran lingkungan. Selain emisi beracun, insinerator juga menghasilkan abu yang masuk dalam kategori limbah bahan berbahaya dan beracun atau limbah B3. Residu atau sisa zat tersebut perlu diolah melalui sistem EPC. Oleh karena itu, diperlukan pembuangan yang aman dan sesuai prosedur agar tidak membahayakan. Penanganan abu ini menjadi lebih mahal karena sifatnya yang berbahaya. Di Amerika dan Norwegia sendiri menunjukkan adanya ancaman pencemaran udara dan air akibat kebocoran abu tersebut. Fakta ini sekaligus juga menunjukkan bahwa insinerator sebenarnya tidak memusnahkan seluruh sampah. Cukup jelas bahwa lingkungan dan kesehatan terancam oleh operasi insinerator.
Kemudian dari segi biaya, teknik pengelolaan sampah insinerator perlu diinvestasi dan biaya operasional yang tidak kecil dengan biaya pemeliharaan alat yang tinggi pula. Di samping itu, insinerator membutuhkan komposisi yang cocok untuk auto combustion, yang mana menjadikan teknik pengelolaan sampah ini membutuhkan staf ahli yang berpengalaman karena harus melalui pengoperasian yang rentan. Besarnya biaya tipping fee insinerator dan mekanisme put or pay dalam kontrak kerjasama merupakan sebuah pemaksaan yang sangat beresiko dan membebani dana publik yang dimiliki pemerintah daerah dan kabupaten atau kota. Kita harus fokus pada akarnya, yakni produksi sampah baik makanan maupun plastik. Harus ada regulasi terkait pengelolaan sampah yang jelas dan komitmen. Sebagai alternatif, pendekatan yang lebih baik dalam pengelolaan sampah adalah dengan memprioritaskan hierarki pengelolaan limbah. Insinerator merupakan cara paling mahal untuk menangani sampah dan menghasilkan listrik. Seharusnya berkurangnya anggaran yang tersedia dialihkan untuk pengelolaan sampah organik, upaya pemilahan, daur ulang, dan pembatasan timbunan. Itu adalah konsep zero waste sebagai solusi paling efektif dan realistis bagi pemerintah. Selain lebih rendah emisi dibanding dengan metode pembakaran, konsep zero waste juga dapat mendukung adaptasi terhadap perubahan iklim dan meningkatnya kesuburan tanah melalui kompos yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesehatan masyarakat juga. Konsep zero waste dapat dimasukkan ke dalam kebijakan dan rencana mitigasi serta adaptasi perubahan iklim seperti yang pertama, memprioritaskan pencegahan limbah makanan dan larangan plastik sekali pakai. Kedua, menerapkan sistem pengumpulan dan pengelolaan sampah organik secara terpisah dan larangan sampah organik di TPA. Ketiga, berinvestasi dalam sistem pengolahan limbah, daur ulang, dan pengomposan. Keempat, menetapkan kerangka kelembagaan yang sesuai untuk zero waste termasuk peraturan program pendidikan dan penjangkauan dan memberikan insentif keuangan melalui subsidi untuk daur ulang dan pengomposan. Dan yang terakhir, mengakui peran pemulung dan mengintegrasikan mereka sepenuhnya ke dalam sistem pengelolaan sampah. Penggunaan teknologi insinerator ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Di sisi lain dapat memberikan manfaat, tetapi terdapat juga resiko yang perlu diminimalisir. Sehingga yang paling penting saat ini adalah dengan melihat kemampuan dan kesesuaian yang tepat untuk negara yang akan menerapkan